Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Fikri Adani. Dan kali ini kita akan membahas tentang Audio Technica M30X atau yang bisa kita singkat ATH M30X. Nah, kenapa aku membahas tentang Audio Technica M30X ini? Menurutku Audio Technica M30X ini adalah headphone monitoring yang worth it di kelas Audio Technica. Ya, siapa lagi? Kalau misalkan Audio Technica bisa dijajarkan dengan brand-brand yang lebih murah, misalkan AKG atau maksud saya AKG K5 ataupun DBA DJ yang pernah saya review kemarin, untuk digunakan oleh seorang monitoring pemula, seorang perekam mungkin ya, seorang perekam atau seorang musisi. Ya begitulah, tentang audio gitulah. Aku kurang ngerti ya tentang audio gitu. Mari kita cicipi kenapa dia paling worth it menurut aku. Check it out. Jadi sekarang ini ATH M30X ini harganya sudah turun dari pertama kali dia rilis mungkin di beberapa tahun lalu. Nah, yang perlu diingat teman-teman, sebenarnya tidak ada headphone monitoring yang flat, bener-bener flat gitu, nggak ada, kata temenku ya. Nah, kenapa gitu ya? Pilihanku jatuh ke Audio Technica, padahal kemarin saya jatuh cinta kepada DBA DJ 200 yang mungkin videonya kamu bisa tonton di sini. Itu aku membahasnya secara detail, tapi kali ini mungkin aku cuman intermezzo atau cuman ngasih tahu informasi sedikit tentang peraudioan. Ya mungkin kalian yang nonton lebih pro tentang itu. Langsung aja, ini produknya udah aku buka. Tapi bolehlah aku jelasin sedikit apa yang akan Anda dapatkan ketika membeli headphone Audio Technica. Yang pertama, kardusnya lebih gede, padahal headphone-nya lebih kecil dari DBA DJ 200 yang harganya 3 kali lipatnya. Bentar, aku ambilin ya. Untuk kardus dari DBA DJ 200, coba kita bandingkan dengan DBA DJ 200 yang pernah saya beli. Ya, tidak begitu terasa ya. Cuman ini terlihat sekali perbedaannya ya. Satu inilah, sejari-jari ini perbedaannya. Tuh, sejari-jari ini, yang ini bisa membedakan harga dan kualitas juga sih menurut saya. Ini menurutku kenapa aku harus pindah dari DBA DJ 200. Yang pertama, dia plastiknya ya sesuai aja lah gitu. Terus kualitas audionya juga sebenarnya enak juga. Headbandnya itu juga enak. Terus ada padnya tuh juga enak. Di sini tuh lebih empuk daripada ATH M30X ini. Tapi entah mengapa daya tarik Audio Technica membuatku untuk membelinya. Yang aku sendiri tidak tahu kenapa aku harus membelinya. Jadi aku ingin aja Audio Technica kayaknya keren. Oke, itu adalah alasanku. Dan kita langsung aja ke produknya. Nih, ini produknya. Kita dapat pouch ya di dalamnya. Kita dapat pouch. Terus kita ada kartu garansi. Sorry. Tapi sepertinya sudah, aku kemarin buka itu udah buang ya. Ini ada buku manual ya. Udah itu aja sih. Kalau dalamnya udah kosong, sepertinya kemarin aku ini sih, aku taruh mana ya kartu garansinya, aku lupa. Pokoknya ini udah aku pakai gitu loh. Jadinya aku kalau beli barang tuh langsung aku pakai, baru aku review gitu. Jadi agak berantakan ya workflow kerjaku sekarang. Nah, aku mau bahas tentang Audio Technica ini. Yang pertama, dia kecil, lebih compact. Nih, bisa dilihat, lebih kecil, lebih compact gitu. Dia seperti ini, langsung bisa kita pakai. Dan ini tuh aku sukanya dia close back, dan dia tuh lebih bisa untuk meredus suara sekitar gitu. Itu ini masih kedengeran gitu ya. Aku ngomong kayak gini tuh aku masih kedengeran. Tapi kalau misalkan ada orang ngajak ngobrol aku, ini noise cancellingnya dari luar itu cukup rapat ya ini. Jadi kayak padnya itu seolah-olah menekan, tapi dia tidak sakit gitu loh. Dan ini padnya tuh tipis, dan kalau dipakai untuk berlama-lama ini mungkin agak sakit ya. Tapi dia tuh
enteng gitu loh, dipakai di kepala tuh enteng. Berbeda dengan DBA DJ200, kalau dipakai untuk berlama-lama dia tuh kerasa kita pakai headset. Tapi kalau ini tuh karena dia tipis, dia compact, jadi dia memiliki portabilitas atau efektivitas penggunaannya tuh oke banget gitu loh menurut aku ya. Tapi kekurangannya adalah dia kalau M30X ini nggak bisa dicabut pasang. Tapi kalau DBA DJ200 itu bisa dicabut pasang, kita bisa langsung ganti mau pakai jack ukuran berapa. Tapi kalau ini aku harus beli converter lagi untuk beberapa jack yang tidak bisa kompatibel dengan 3,5 ini. Misalkan di sound card jack yang lebih besar gitu ya. Tapi it's oke lah, itu nggak mengurangi efektivitas penggunaan. Justru malah kalau aku sendiri ketika itu bisa dicabut, itu aku ngerasa ya itu agak ringkih. Tapi kalau misalkan kalian lebih prefer, lebih suka dengan yang bisa dicabut pasang, itu juga oke, nggak apa-apa gitu loh. Jadi terserah penggunaan kita, penggunaan masing-masing. Oke. Jadi dia memiliki kelebihan kabel yang panjang, sedangkan DBA DJ200 memiliki kabel yang pendek. Aku coba ya, dia lebih pendek kabelnya. Ini adalah headsetku DBA DJ200. Kita bisa langsung bandingkan. Dia kabelnya lebih pendek, cuman dia memiliki kelebihan juga. Jadi aku agak bingung untuk memakai yang mana gitu ya. Tapi ini tuh dua-duanya enak gitu loh. Aku aja sampai bingung untuk membuat video ini ya. Tapi dia memiliki ini keunggulannya. Kabel apa ya nih? Kabel telepon gitu loh. Tapi kalau di ATH30X ini nggak ada cuy. Tapi kita dapat ini, Audio Technica yang keren banget gitu loh. Yang kayak orang-orang melihatnya, wih Audio Technica gitu loh. Oke, kita buang dulu, kita singkirkan. Kita akan membahas tentang Audio Technica dan DBA DJ200 yang sangat berantakan gini formatnya. Nah, aku bisa deskripsikan feel penggunaanku. Apa yang kurasakan perbedaannya. Yang pertama, DBA DJ200 ini apa ya, dia aku harus apresiasi dengan harga 350 atau sekitar 400-an menyentuh itu. Ini memiliki suara yang standar untuk sebuah headset, dan dia juga enak untuk streaming, dia juga enak untuk nonton film, dia juga enak buat monitoring dan lain-lain. Menurutku ini juga best price di kelasnya ya. Dia bisa bersaing dengan ATH M30X ini. Ya, walaupun dia memiliki material yang lebih plastik daripada ATH M30 ini, ATH M30 ini juga plastik, tapi dia tuh finishingnya keren gitu loh. Kayak ini tuh orang melihat tuh bisa melihat ini tuh headset mahal gitu loh. Ya walaupun nggak mahal-mahal banget ya. Tapi DBA DJ200 ini juga bagus. Dia finishingnya tuh mengemasnya dengan secara rapih, sehingga orang melihatnya tuh juga keren, tapi tidak bisa auranya tuh sepadan dengan ATH M30X ini. Aku juga bingung kenapa headset ATH itu mahal gitu loh. Jadi buat kamu yang pengen empuk terus enak buat segala macam produktivitas, mungkin pilihanmu akan jatuh ke DBA DJ200 yang harganya lebih worth it. Bisa 3 kali lipatnya cuy. Tapi buat kamu yang monitoring, menurutku kamu tetap wajib coba dengan M30X atau di atasnya yang lebih enak lagi. Karena di atas M30X ini ada 40 dan 50. Dan kenapa aku beli lagi headset ini, salah satunya adalah ini sudah patah, yaitu ATH M30X ini sebenarnya membackup dari DBA DJ200ku ketika ini benar-benar patah. Jadi karena ini produksi film kemarin, aku menggunakan headset ini untuk monitoring. Ini patah di lokasi, jadi aku harus segera mencari penggantinya ketika aku editing di rumah. Mencari backupnya, yaitu aku menggunakan ATH M30X. Nah, itu saja mungkin dari aku yang bisa aku sampaikan, perbedaan atau unek-unekku tentang aku memiliki dua headphone ini, M30X dan DBA DJ200 ini. Silahkan simpulkan sendiri, aku tidak bisa menyimpulkan karena semua tergantung kepada produktivitas kalian. Dan aku Fikri, and see you on my next video. Bye-bye.